Ya, mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari siapkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau. Bila hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Sekalipun melalui media online, kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kehidupan kami. Kini Tuhan, saatnya kami mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapatkan pencerahan melalui pemberitaan firman-Mu. Sehingga itu bisa menguatkan kami, menegurkan kami, dan membuat iman percaya kami semakin hari semakin bertumbuh. Berkati Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bila ada kuasa gelap, roh jahat yang mencoba mengganggu, kami tolak kuasa tersebut di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap peralatan yang dipakai Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan berikan kemampuan agar tidak ada gangguan sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita semua boleh banyak berdiam diri di rumah. Ya, bukan karena kita malas mau kemana-mana, tapi karena memang keadaan sekarang sedang PSBB kembali. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Gembala GB Pisangan Baru yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di GB Pisangan Baru. Kangen juga ya, sudah lama kita nggak ketemu. Tadinya saya udah berencana mau ke sana. Saya udah bilang sama Cili, "Yaudah Ci, saya ke sana saja untuk melayani." Tapi karena ada PSBB total dan saya mempertimbangkan 1-2 hal karena di rumah masih ada baby dan ada mertua yang sudah lanjut umur, ya alangkah baiknya saya tidak datang secara langsung. Karena kebetulan di kantor itu saya cuma sendiri. Ya udahlah, di kantor aja saya bisa online dan bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sebelumnya saya mau tanya, ini suara saya jelas atau agak terputus-putus atau kecepatan? Kalau kecepatan saya akan kurangi speed saya. Oke ya semuanya ya. Oke, puji Tuhan. Dan yang itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan selamat buat Ciuli yang sudah lulus ujian ya, skripsi. Nah, saya tertunda. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa menyusul beliau. Ya, karena ada 1-2 hal saya akhirnya tidak melanjutkan skripsi saya. Ya bukan karena apa-apa, tapi ya itulah keadaan. Ya, keadaan meminta saya untuk tidak mengikuti atau melanjutkan skripsi saya, tapi saya berharap tahun depan saya bisa lulus dan gabung bersama dengan Ciuli menjadi alat-alat Tuhan yang sudah diperlengkapi lebih lagi. Amin. Ya, pagi ini saya ingin berbicara tentang satu firman Tuhan yang mungkin akhir-akhir ini banyak yang menyampaikan. Ya, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa pandemi ini bukanlah hal yang mengenakan buat kita. Saya secara pribadi pun jujur ya nggak enak juga gitu dengan adanya pandemi ini. Ya, karena ya aktivitas terbatas, bahkan kalau kita bicara soal kekristenan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam ibadah pun rasanya saya pun terganggu. Kenapa? Saya yang biasanya saya flashback ya dari 10 tahun atau dari awal saya melayani Tuhan. Dulu saya seorang full timer, saya dari hari Senin sampai Minggu saya melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Terus akhirnya saya pindah ke Jakarta tidak lagi sebagai full timer, tapi tetap melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Itu ada bedanya, ada rasa nggak enaknya karena saya hanya bisa melayani Tuhan di Sabtu atau di Minggu atau di hari-hari tertentu, tidak lagi setiap hari seperti sebelumnya. Nah, ketika pandemi COVID ini, waktu itu lebih lagi terasa. Karena gereja saya, di mana saya melayani, membantu melayani, sekarang tidak bisa buka karena tempatnya ada di apartemen. Jadi riskan sekali untuk dibuka dan memang dianjurkan dari pusat untuk tidak dibuka terlebih dahulu sampai pandemi ini selesai. Ya, karena beberapa kali ada yang positif di apartemen tersebut, jadi ya lebih baik kita tidak ibadah dulu tapi tetap ibadah online. Tapi rasanya tetap beda. Ya, secara pribadi pun saya beda. Maka tadi Culi benar bilang, kalau kita ibadah online itu jangan seperti kita tidak ibadah. Ya,
pakai baju sembarangan, dengan sikap posisi duduk yang sembarangan juga. Tapi kita harus bisa menghormati Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, kita memuji menyembah Tuhan. Dan saya senang banget tadi saya liatin satu persatu, wah semuanya memuji menyembah Tuhan. Saya yakin di semua jemaat GBI Pisangan Baru pasti semakin hari imannya semakin dewasa di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ya, karena orang yang dewasa itu terlihat ketika ibadah online, sikapnya akan terlihat. Ya, bukan cuma nonton atau cuma sekedar mendengarkan, tapi ikut terlibat di dalam ibadah tersebut, merasakan hadirat Tuhan. Dan juga sekarang kalau firman Tuhan disampaikan, kita bisa fokus. Nah, firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu di dalam Matius 8 ayat 24. Saya tadi sudah minta Esra untuk share screen, bisa belum ya? Oh, sudah bisa ya? Oke, puji Tuhan. Tadi saya coba-coba belum bisa, ternyata baru bisa sekarang. Oke. Ya, sebentar. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin saya sampaikan temanya menang atas angin ribut. Ya, menang atas angin ribut. Boleh katakan kepada kanan kirinya, mungkin yang ada keluarga, suami, istri, adik, kakak, bilang kita harus menang lawan angin ribut. Ya, kenapa? Karena saya ibaratkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan pandemi COVID ini saya katakan itu seperti angin ribut dalam kehidupan kita. Nah, kita baca dulu dalam Matius 8 ayat 24, di slide sudah ada. 1, 2, 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Matius 8 ayat 24 menjadi suatu dasar firman Tuhan kita. Ketika ada angin ribut terjadi, di situ ada satu hal yang cukup menakjubkan, di mana Tuhan Yesus tidur. Ya, dalam Injil yang lain, Markus dan Lukas itu mengatakan Yesus tertidur. Nah, kan lucu sekali, ada angin ribut, ada angin taufan, perahu sudah diombang-ambing. Ya, nanti kan kita lihat bagaimana air itu masuk ke dalam perahu tersebut, tapi Yesus tidur atau tertidur. Namanya orang tertidur itu ada damai sejahtera atau tidak? Pastinya ada. Orang yang bisa tidur pules apalagi sampai ketiduran, wah itu hidupnya paling damai. Ada masalah sebesar apapun tapi bisa tidur dengan nyenyak, itu puji Tuhan. Ya. Yang tadi malam tidurnya nyenyak, bisa tertidur pula, saya katakan itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Karena orang yang tidurnya nggak pules, tidurnya gelisah, saya yakin pasti ada masalah atau ada sesuatu yang mengganggu dalam kehidupannya. Sehingga dia nggak bisa tidur dengan baik. Nah, tema firman Tuhan bicara menang atas angin ribut. Dalam Matius 8 ayat 24. Yang menjadi dasar bagaimana kita bisa menang atas angin ribut. Namun saya akan membedahnya tidak dalam Matius. Ya, karena saya melihat dari ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, dalam perikop yang sama, angin ribut diredakan. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Ya, kita baca per ayat dan saya akan langsung sampaikan poinnya. Ada 4 ayat, berarti kita akan membahas 4 poin penting. Bagaimana kita bisa menang atas angin ribut atau menghadapi angin ribut yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa sih itu angin ribut? Nah, kita akan bahas di sini bersama-sama. Lukas 8 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, di sini firman Tuhan katakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Yesus naik perahu bersama dengan muridnya. Kita garis bawahi. Dan dia berkatakan kepada murid-muridnya, marilah bertolak ke seberang. Nah, poin yang pertama ini saya ingin katakan begini. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea atau Danau Genesaret, Danau Tiberias. Nah, itu 3 nama yang sebenarnya menunjuk kepada satu tempat. Tinggal dia mau dilihat dari sisi utara, barat, selatan, atau utara. Tapi tetap saja posisinya tetap Danau Galilea, sama namanya sebutnya ada yang Genesaret, ada Tiberias, ada Danau Galilea juga disebutkan. Tetapi satu tempat.
Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang dari satu tempat menuju ke satu tempat. Kalau kita membaca di dalam pembacaan selanjutnya, ke daerah yang disebut Gerasa atau Gadara. Dan apa yang dilakukan di sana itu sungguh unik. Yesus ingin memberikan kesembuhan kepada orang yang dirasuk oleh setan atau yang dirasuk oleh iblis. Ya, jadi dia cuma nyebrangi danau tersebut hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Memang di Matius disebutkan ada 2 orang, tapi di Markus Lukas itu menunjuk kepada satu orang, yaitu orang yang dirasuk oleh setan iblis yang bernama Legion. Karena jumlahnya banyak, ada ribuan. Makanya nama Legion dipakai akhirnya oleh pasukan Romawi yang gagah perkasa dan jumlahnya ribuan yang disebut pasukan Legion. Nah, kalau kita melihat flashback-nya, dalam Matius 8 ayat 14-17, Yesus melakukan kesembuhan atau menyembuhkan mertuanya Petrus. Nah, saya ingin berikan dasar dulu, kenapa nanti akan ada berkaitan dengan penyampaian firman Tuhan. Matius 8 ayat 14-17, Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang-orang yang kerasukan roh jahat, bahkan orang-orang sakit. Ya, kita tahu dulu, Yesus sudah melakukan kesembuhan. Melakukan mujizat kesembuhan khusus mertuanya Petrus, satu. Terus pada orang-orang yang kerasukan roh jahat dan juga kepada orang-orang sakit sebelum dia menyeberang danau bersama dengan para murid. Di dalam Lukas 7 dikatakan Yesus juga menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, bahkan membangkitkan anak muda yang sudah mati di Nain. Jadi orang yang sudah mati, pemuda yang sudah mati ini dibangkitkan oleh Yesus. Nah, itu backgroundnya dulu kita lihat. Yang ketiga backgroundnya, Yesus memanggil Petrus menjadi penjala manusia dari seorang penjala ikan, akhirnya menjadi murid Tuhan. Dalam Lukas 5 ayat 1-6. Nah, dari background tersebut nanti kita bisa ngeliat rangkaiannya sampai kepada Lukas 8 ayat 22-25. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke daerah Gerasa atau daerah Gadara untuk melanjutkan pelayanannya, melakukan mujizat, kesembuhan, dan yang lebih otentiknya di sini, yang lebih spesifiknya, ingin mengusir roh jahat yang ada di seorang pemuda di daerah Gerasa atau Gadara. Nah, hal yang ingin saya sampaikan dari poin yang pertama, kehidupan manusia itu khususnya seperti sebuah perahu yang hendak menyeberangi sebuah danau. Ya, jadi kita ibaratkan hidup kita sekarang ini seperti sebuah perahu yang sedang menyeberangi danau. Dan perahu itu adalah perahu yang bersama-sama dipakai murid dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Menyeberangi dari danau, dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Ada tujuannya, ada targetnya. Saya mau katakan, kalau kita mau menang atas angin ribut atau mengalahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, hal paling pertama yang dasar, kita harus punya tujuan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Milikilah tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus dan para murid menyeberang, sekalipun para murid belum tahu apa yang hendak Yesus lakukan di daerah Gerasa dan Gadara. Saya yakin 100% Yesus tahu dia ingin menyembuhkan atau mengusir roh jahat yang bernama Legion di dalam diri seorang pemuda yang pada akhirnya diusir masuk ke babi-babi dan babi-babi masuk ke jurang dan mati. Dan dari situ Yesus diusir lagi, hanya menyelamatkan satu jiwa. Dan apa yang terjadi? Untuk menyelamatkan satu jiwa di tengah-tengah perjalanan, kita lihat di ayat selanjutnya, ada angin ribut. Jadi hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Amin. Hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya angin ribut ataupun badai. Kalau hidup kita tenang-tenang, hati-hati, jangan-jangan kita sudah nggak hidup. Karena cuma orang yang sudah tidak hidup, tidak punya masalah. Tapi selama kita masih hidup, pasti punya masalah. Maka dari itu, milikilah tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau tujuan kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Tuhan pasti ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya, Yesus dan para muridnya punya tujuan yang saya katakan tadi untuk memenangkan jiwa. Seorang pemuda yang dirasuk Legion ini dalam Markus 5 ayat 20 dikatakan pemuda yang sudah disembuhkan tadi, yang sudah diusir roh Legion atau roh iblisnya,
Dia mulai memberitakan di daerah Dekapolis setelah dia menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Artinya begini, kalau kita punya tujuan hidup untuk menyelamatkan jiwa, pasti jiwa tersebut pun akan punya tujuan hidup yang sama dengan kita, menyelamatkan jiwa yang lain. Ini yang disebut multiplikasi. Saya beberapa waktu yang lalu berbicara dengan beberapa hamba Tuhan, dan ada satu celetukan hamba Tuhan yang berkata begini, jangan-jangan pandemi ini memang sengaja untuk terjadi. Tuhan biarkan ini terjadi. Tuhan biarkan badai pandemi COVID ini terjadi. Kenapa? Untuk mengembalikan kita pada esensi gereja yang sesungguhnya. Arti eklesia sesungguhnya. Gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang dimana di situ gereja mula-mula Tuhan bertumbuh. Saya bukannya anti dengan namanya gereja besar ataupun mega church. Ya, saya juga mungkin bukan berarti mega church itu salah atau gereja-gereja besar itu salah. Dan saya mendukung bahwa gereja-gereja kecil lah yang benar. Enggak. Tapi saya mengatakan begini. Sekarang bukan hanya gereja besar, tapi gereja-gereja kecil pun banyak yang kehilangan arti eklesia tersebut. Ya mungkin karena hamba Tuhannya hanya berorientasi kepada pelayanan semata, tapi tidak mengerti esensi gereja itu apa. Sehingga akhirnya kehilangan arah. Ke gereja cuma yang penting nyanyi, puji Tuhan, kasih persembahan, dengar firman, pulang. Tidak lagi mengambil bagian seperti yang Tuhan Yesus ingin lakukan kepada pemuda di Gerasa ini. Melewati angin badai untuk supaya pemuda ini memenangkan jiwa yang lainnya. Nah, apakah gereja kita sekarang punya orientasi untuk memenangkan jiwa? Atau kita sudah ya udahlah stuck aja dulu deh. Karena lagi pandemi COVID, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain dulu. Saya melihat banyak program-program di gereja juga ya sekarang itu lebih banyak sosial, memang benar. Sebelumnya mungkin banyak gereja yang hanya berorientasi yang penting gereja saya besar, yang penting gereja saya diberkati Tuhan, tanpa memikirkan sekelilingnya. Nah, kita sekarang introspeksi diri, apakah tujuan perahu kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Atau perahu kita untuk rekreasi atau berlibur? Karena seharusnya pada akhirnya tujuan perahu kita harus bermuara ke Yerusalem yang baru. Langit baru dan bumi yang baru. Di mana kita akan bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, milikilah tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita pakai tujuan hidup kita secara pribadi. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Saya garis berikan tanda kuning di situ. Yesus tertidur. Turunlah taufan. Mereka dalam bahaya. Apa sih maksudnya di sini? Yesus tertidur itu di tempat yang memang saya katakan itu tempat ada di buritan. Markus 4 ayat 38 mengatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tertidur di belakang perahu, terombang-ambing. Dan para murid hanya sibuk mengatur supaya perahu mereka jangan sampai tenggelam atau kemasukan air lebih banyak lagi. Karena dikatakan di situ sekonyong-konyong turunlah taufan atau angin ribut ke danau tersebut sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Yesus yang tertidur di buritan kapal itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa murid-murid sebenarnya tidak memperhitungkan keberadaan Yesus. Karena Yesus itu tidak dilibatkan ketika ada angin taufan, mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus. Ketika angin ribut datang, mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus. Kenapa?
Karena beberapa atau sebagian besar dari para murid itu adalah nelayan. Jadi mereka berpikir, saya sudah pengalaman melawan angin ribut. Saya sudah pengalaman dan sudah dari kecil diajarin orang tua mungkin, bahkan dari leluhurnya itu sebagai nelayan di Danau Galilea atau Danau Genesaret dan sudah biasa ketemu dengan yang namanya angin ribut. Sehingga mereka berpikir, ya sudahlah menyeberang udah seperti biasanya. Mereka pakai kemampuan mereka, mereka pakai pengalaman mereka. Sehingga pada akhirnya ya sudah, Yesus kalau tidak dibutuhkan ya sudah, saya tidur saja. Kadang-kadang kita juga seperti itu dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak memakai hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita malah asik berusaha dengan diri kita sendiri. Ya. Makanya angin taufan itu terjadi kenapa? Karena satu, iblis tahu tujuan Yesus ke Gadara untuk mengusir si legion, yang itu bagian daripada kuasa gelap. Yang kedua, iblis memberikan angin ribut karena tahu murid-muridnya tidak mungkin akan melibatkan Yesus di dalamnya. Pasti murid-murid akan berusaha dengan sekeras mungkin untuk menyelamatkan perahu mereka. Makanya iblis berikan angin ribut. Nah, apakah kita sekarang demikian? Di tengah-tengah pandemi ini, saya tidak hanya bicara pandemi saja, tetapi bisa saja dalam masalah keluarga, masalah perekonomian kita. Kita berusaha dengan kemampuan kita, tapi hasilnya tidak maksimal. Iblis suka tuh dengan yang seperti itu. Kita berusaha dengan kemampuan kita dan kita tidak berhasil, iblis itu paling suka. Karena akan membuat kita akhirnya tidak lagi percaya Tuhan. Padahal salah kita sendiri tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, di situ dalam ayat 23 ada dua kata yang kontras kalau kita melihat. Ada kata tertidur, ya, ada kata tertidur dan ada kata dalam bahaya. Mana ada orang yang tidur ketika di dalam bahaya? Hanyalah orang yang punya sikap tenang itu bisa tidur ketika di dalam bahaya. Saya katakan kenapa kok berada dalam bahaya? Memang dikatakan di ayat 22, perahu mereka kemasukan air. Ini bukan kemasukan air setetes, dua tetes, atau satu gelas, dua gelas saja. Tetapi di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Markus 4 ayat 37, perahu itu mulai penuh dengan air. Artinya apa? Ada usaha dulu dari para murid untuk mengeluarkan air supaya tidak tenggelam. Sampai pada akhirnya perahu itu sudah penuh dengan air, baru mereka panik dan di ayat selanjutnya mereka membangunkan Yesus. Nah, yang saya ingin katakan di sini, yang pertama tadi miliki tujuan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika ada angin ribut, ada masalah yang kita hadapi, andalkan Yesus dalam segala keadaan. Kita harus bisa mengandalkan Yesus. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam untuk membuat kita gagal dalam tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Iblis punya 1001 cara untuk menenggelamkan kapal perahu kita. Kalau kapal kita tidak tenggelam, minimal iblis ingin membuat perahu kita menyimpang dari jalurnya. Sehingga kita hanya berputar-putar di dalam danau perjalanan hidup kita. Harusnya kita sampai ke seberang. Tapi kita tidak pernah sampai. Kenapa? Karena iblis membuat kita berputar-putar dengan perahu kita di tengah-tengah danau. Atau ya pada akhirnya kalau sudah berputar-putar, udah menyerah deh. Akhirnya putus asa. Berapa banyak orang yang akhirnya putus asa. Ketakutan. Bahkan bunuh diri. Karena pandemi COVID-19 ini. Ada seorang hamba Tuhan bercerita kepada saya ketika dia dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Ruang isolasinya bukan yang biasa ya, tapi yang sudah ada ventilator segala macam. Itu seolah-olah malaikat maut lagi bertaruhan sama dengan malaikat yang lain. Mati nggak nih ya? Mati nggak nih ya?
itu orang diteror dengan ketakutan. Makanya nggak heran orang kalau udah di opname di rumah sakit, apalagi di ruangan khusus yang udah pakai ventilator, cepat lewatnya. Kenapa? Karena berpikirnya bahwa dia itu sendiri. Padahal kalau kita sebagai orang percaya, kita harus punya pegangan hidup, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya diselamatkan. Kenapa? Karena sekalipun dipasang ventilator, masuk dalam ruangan yang bertekanan negatif, sampai dengan ruang ICU, segala macam, mereka bisa selamat. Kenapa? Mengandalkan Yesus. Jadi angin ribut itu pasti akan iblis berikan kepada kita. Sebagai sebuah teror. Dalam apa saya katakan tadi, masalah rumah tangga. Kalau rumah tangga nggak jauh-jauh dari masalah apa? Perselingkuhan, suami atau istrinya yang selingkuh. Iblis main di situ. Atau kehidupannya nggak rukun, nggak bahagia, nggak ada damai sejahtera, tiap hari perang Vietnam. Ada piring berterbangan. Bisa saja terjadi, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tidak sedikit juga loh, bukan hanya jemaat yang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Banyak para hamba Tuhan pun mengalami masalah dalam rumah tangga. Senior saya mengatakan kepada saya, pusing juga ya, kasihan hamba-hamba Tuhan di daerah. Kenapa Pak? Iya, satu telepon, istrinya sudah pusing lah, sudah panik lah, sudah stres lah. Ada lagi telepon, rumah tangganya mau bubar. Jadi nggak sedikit juga loh, hamba-hamba Tuhan itu digoncang lewat pandemi COVID ini. Lewat masalah rumah tangganya. Jadi jangan anggap wah hamba Tuhan hebat. Saya pun secara pribadi banyak masalah yang saya lewati ketika pandemi ini. Tapi saya berusaha untuk terus mengandalkan Yesus dalam setiap tindakan saya. Mau pergi berdoa, mau melakukan segala sesuatu, terus bawa dalam doa mengandalkan Yesus. Sehingga sampai hari ini saya puji Tuhan tidak terkena COVID-19. Kenapa? Karena kita belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Iblis bisa pakai masalah rumah tangga, krisis ekonomi. Sekarang Indonesia sudah masuk jurang krisis ekonomi. Kita nggak tahu nih ekonomi ke depan bagaimana. Saya pun tadinya, saya kan bukan full timer, artinya saya bukan hanya full melayani Tuhan, tapi saya juga bekerja di tempat saya bekerja sekarang. Saya awalnya berpikir, waduh tempat lain sudah dipotong 50%. Ada juga teman istri saya sudah dipotongnya bukan 50, 70%. Jadi dia cuma terima 30%, bayangkan. Untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Bahkan ada yang sudah di PHK. Banyak yang kena PHK. Termasuk istri saya pun, yang biasanya saya settle, saya aman. Karena ada pemasukan dari saya dan juga dari istri saya yang ngajar nari. Tapi sejak dia hamil, melahirkan, dan sampai hari ini bahkan akhirnya kena pandemi COVID seperti sekarang ini, akhirnya sanggar semuanya tutup. Sekolah tari semuanya tutup. Sudah nggak ada pemasukan lagi dari istri saya dan hanya mengandalkan dari saya. Tapi saya percaya, saya tidak mengandalkan apa yang saya terima dari kantor saya. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Makanya sampai hari ini Tuhan selalu cukupkan. Ya. Tiap bulan itu saya kadang-kadang deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Ini bayar listrik gimana, bayar air gimana, bayar yang lain-lain itu bagaimana. Tapi ada saja burung gagak seperti Elia yang datang tepat pada waktunya. Tiba-tiba ada aja. Aduh yang ini gimana nih, sudah kurang uangnya, sudah minus. Saya katakan kepada istri saya, karena saya selama istri saya hamil sampai dia melahirkan, keuangan itu saya yang atur semuanya. Gimana ya sudah minus nih, yaudah doa aja deh. Minta sama Tuhan. Nggak lama ada yang telepon. Bro, saya kirim ya bro. Minta rekening dong. Ya, puji Tuhan, tercukupi. Bulan depan laginya, waduh yang udah minus lagi. Gimana ya, doa aja. Tiba-tiba ada saudara istri saya telepon. Telepon rekening dong. Masuk lagi. Pokoknya ada aja cara Tuhan. Yang penting kita mengandalkan Yesus. Amin. Jadi jangan taruh Yesus di buritan atau di belakang perahu kehidupan kita. Tapi berikan Yesus tempat yang tepat. Yaitu di depan perahu kehidupan kita. Untuk menuntun langkah kehidupan kita.
Jangan andalkan kekuatan pengalaman kita. Ya. Jangan sampai Yesus itu tertidur. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak perlu Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu atau pengalamannya adalah orang yang tidak perlu Tuhan. Nah, orang yang tidak perlu Tuhan tidak akan memberikan kendali hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena dia menggunakan kekuatannya sendiri. Padahal Yeremia dengan jelas mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang yang tidak mengandalkan Yesus sama saja dia mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu pasti terkutuk. Tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tapi pasti ada yang akan berargumen. Pak, tapi orang-orang di luar sana yang gak percaya Yesus tetap diberkati Tuhan. Pak, orang yang di luar sana yang masih kena pandemi COVID masih bisa jalan-jalan. Padahal mereka gak percaya Tuhan. Saya mau katakan. Tidak mengalami datangnya keadaan baik bukan hanya bicara materi. Tapi bicara lebih kepada di dalam kehidupan hati kita. Apakah ada damai sejahtera? Apakah ada kebahagiaan yang sejati? Orang di luar sana yang tidak percaya mungkin masih bisa jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri. Tapi apakah mereka sudah punya jaminan kehidupan yang kekal? Yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Makanya saya katakan Yeremia ini sungguh keras menegur kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Merasa hebat, merasa kuat. Jangan juga. Saya kadang-kadang jengkel dengan orang-orang yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB. Suruh pakai masker, nggak dipakai maskernya. Kenapa? Dia bilang, oh orang saya ke tetangga doang kok. Orang saya ke depan rumah doang kok. Orang saya masih di lingkungan saya doang kok. Di lingkungan saya, bukan di lingkungan saya, tapi di kampung sebelah perumahan saya itu, wah itu banyak banget orang-orang yang males pakai masker. Makanya nggak heran Jakarta terus merah dan hitam. Banyak orang-orang yang masih abai dengan kesehatan. Kenapa? Merasa dirinya sehat. Merasa dirinya belum dikatakan positif. Padahal saya mau katakan, orang-orang demikian bisa saja menjadi OTG. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala yang negatifnya apa? Dia menjadi carrier. Menjadi apa? Pembawa virus untuk orang lain yang punya penyakit komorbid. Yang akhirnya dia lewat orang tersebut. Jadi saya secara pribadi pun kalau keluar rumah kadang saya berpikir tuh Tuhan berikan saya perlindungan jangan sampai ada virus yang menempel baik ke dalam tubuh saya, ke pakaian saya, ke benda-benda yang saya pakai Tuhan sehingga saya pulang pun dengan selamat tanpa membawa virus. Kenapa? Karena di rumah ada anak istri saya, ada mertua saya yang sudah lanjut umur. Selalu saya berkata Tuhan tolong berikan perlindungan. Jangan sampai saya itu OTG atau saya menjadi carrier pembawa virus dalam keluarga saya. Jadi kita belajar jangan egois lah. Jangan kita menganggap saya sehat, saya aman. Jangan. Yang pasti kita harus andalkan Tuhan. Pengalaman atau pengetahuan itu bukan pilihan untuk mendapatkan solusi. Saya katakan pengalaman pengetahuan itu bukanlah solusi dalam kehidupan kita. Tapi hanya memberikan pilihan-pilihan alternatif apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang namanya pertolongan Tuhan pasti solusi yang terbaik dan itu pasti. Bukan mudah-mudahan. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini mari andalkan Tuhan. Karena itu solusi yang pasti. Materi kita punya, uang kita punya, tapi kalau kita sudah kena COVID, kena virus ini, uang itu nggak ada artinya lagi. Banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, cepat sekali. Dosen kami pun ada yang dipanggil Tuhan. Banyak sekali orang-orang sekarang kena COVID. Makanya itu kita harus menjadi orang yang Christ-centris, bukan self-centris. Tidak lagi egois, tapi kita hidup buat Tuhan. Nah, ayat yang ketiga. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa.
Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 24 mengatakan mereka panik ya, dan datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kita binasa." Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau tersebut pun menjadi teduh. Poin di sini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa murid-murid di saat itu akhirnya menjadi berpikir yang negatif. Mereka putus asa. Ketika angin ribut terjadi, mereka putus asa. Kenapa? Di awal tadi, di poin kedua, mereka tidak mengandalkan Yesus. Mereka mengandalkan diri mereka. Mereka mengandalkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Dan menganggap bahwa perahu-perahu yang ada bersama-sama dengan mereka pasti selamat karena mereka adalah nelayan. Ingat bahwa pertolongan Tuhan itu pasti. Makanya di sini dikatakan murid-murid putus asa. Mereka berpikir negatif, mereka berpikir hanya kematian. Nggak heran banyak orang yang akhirnya kena COVID positif, mikirnya negatif, cepat dipanggil Tuhan. Banyak orang yang saat-saat ini sebenarnya belum positif tapi sudah ketakutan. Yang tadinya sehat akhirnya menjadi tidak sehat. Kenapa? Pikirannya terganggu. Menjadi psikosomatis, yang tadinya dia sehat-sehat saja tiba-tiba kok sakit, kok tiba-tiba positif. Jangan heran. Karena itulah virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat dipakai iblis untuk menebar ketakutan, teror ketakutan kepada umat manusia. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri, materialnya. Yang pada akhirnya membawa mereka kepada keputusasaan. Banyak kita mungkin dalam masalah kehidupan kita akhirnya menjadi putus asa dan berpikir negatif. Rumah tangga mungkin, wah kita ribut terus, kita berantem terus. Udahlah mendingan kita cerai. Atau mendingan kita pisah. Itu sebenarnya perkataan yang tidak baik. Saya selalu katakan kepada pasangan kita, mau seribut apapun rumah tangga kita, dari sejak saya pacaran dengan istri saya, jangan pernah katakan cerai atau putus. Karena kalau perkataan itu diambil oleh iblis, akan terjadi. Setiap perkataan negatif yang keluar dari mulut kita akan diambil oleh iblis dan itu akan menjadi kenyataan. Makanya saya katakan jangan pernah katakan perkataan yang negatif kalau kita sedang mengalami yang namanya masalah. Karena itu akan ditangkap oleh iblis. Murid-murid putus asa, akhirnya mereka membangunkan Yesus. Bukan dengan nada yang optimis dan percaya kalau gue bangunin Yesus, angin ini reda. Kalau gue bangunin Yesus, pasti masalahnya selesai. Enggak. Tapi mereka membangunkan Yesus dengan nada yang pesimis. Situ kan dikatakan, "Guru, kita binasa." Langsung sudah dikasih keputusan tuh. "Guru, kita mati nih pokoknya nih karena ingin ribut." Perkataan negatif yang keluar. Menggunakan nada yang pesimis bukan optimis. Bahkan dalam Matius 8 ayat 25 bukan lagi pesimis, tapi komplain sama Tuhan Yesus. Komplainnya kenapa? Kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 25, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Kata tolonglah di sini bukan kata optimis atau kata-kata yang positif atau kata yang bergantung kepada Tuhan. Sebenarnya tidak. Dia ingin katakan, Tuhan tolonglah kita mau binasa. Lu malah tidur, lu gak bantu kita kayak ngapain kayak keluarin air kayak dari perahu. Kalau saya mau terjemahkan bebas seperti itu. Namanya orang lagi panik. Kalau orang panik, orang ketakutan itu udah gak terkontrol. Makanya yang terjadi apa? Dia komplain. Tuhan Yesus, guru, kok kamu tidur sih? Coba tolonglah kita. Kita mau binasa, perahu ini mau tenggelam. Kok kamu malah tidur? Banyak kita ketika menghadapi masalah, kita komplain dengan pasangan kita. Kita komplain dengan suami atau dengan istri kita. Kita komplain dengan orang tua kita. Kita komplain dengan anak kita. Kita komplain dengan pendeta kita. Kita komplain dengan gembala kita. Kita komplain dengan jemaat kita. Itu yang terjadi kalau kita
mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita panik, kita takut, kita yang ada apa? Kita pesimis, kita komplain. Menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Dan hebatnya di sini, Yesus sekalipun sudah mendapatkan kata-kata yang pesimis, dikomplain, dia nggak marah loh sama murid-muridnya. Dikatakan Yesus menghardik angin ribut terlebih dahulu, baru dia ngobrol sama murid-muridnya. Yesus nggak langsung bilang, enak aja lu, kan gua guru, ya lu yang kerjain dong, selesaiin dong masalahnya dong. Kan kamu nelayan, kamu ngerti dong angin bagaimana, kamu yang selesaiin dong. Yesus nggak balik komplain, Yesus nggak balik marah, tapi dia bangun dan apa yang dilakukan? Menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Sehingga angin dan air itu pun reda dan danau menjadi teduh. Yesus selalu menolong kita terlebih dahulu tanpa menyalahkan kita. Jadi yang pertama, kita harus punya tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, andalkan Yesus. Yang ketiga, jangan pernah pesimis. Yakinlah akan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan tolong kita terlebih dahulu tanpa menyalahkan kita. Sekalipun kita berdosa di hadapan Tuhan dan kita butuh bantuan Tuhan, Tuhan gak bilang, kamu sih lakuin dosa. Enggak. Tapi Tuhan tolong dulu, baru Tuhan kasih pengertian, kamu tuh salah dosanya di sini. Tapi banyak loh daripada kita semua, mungkin ya. Orang salah, orang berbuat dosa, kita kata-katain dulu, lu sih salah, lu sih selingkuh, lu sih jual rumah lu misalnya. Akhirnya terlibat hutang misalnya. Dia katain, wah lu sih ngutang. Bukannya ditolong dulu, bukannya dicari solusi, atau minimal kita doakan dulu orang tersebut. Baru deh kita kasih pengertian, kamu sih salah. Harusnya kamu gak boleh tampar pipi istrimu, misalnya seperti itu. Jangan langsung bilang, lu sih gampar istri lu, mampus lu cerai. Jangan begitu. Banyak orang-orang yang akhirnya tidak mengerti bagaimana kita bisa menggunakan perkataan kita ini dengan positif. Sehingga kalau perkataan yang positif, iblis tidak akan pernah ambil. Makanya jangan pesimis, yakin pertolongan Tuhan. Kalau ada orang datang kepada kita punya masalah, kita jangan salahkan orang itu terlebih dahulu. Tapi kita doakan orang tersebut dahulu. Kita tolong dengan solusi yang mungkin bisa kita berikan. Baru kita kasih pengertian, kamu tuh salahnya di sini loh. Kan lebih enak. Dibandingin kita salah-salahin dulu, sekalipun memang kita akan tolong dia. Tapi kita udah nyalah-nyalahin dia. Kita udah kata-katain dia. Kita udah bilang kamu dosa. Dia udah akar pahit dulu di sini. Sekalipun udah ditolong sama kamu, ya dia gak akan berterima kasih. Kenapa? Kamu udah bilang dia dosa, dia jahat, dia salah. Tapi kalau dari awal kita tolong dulu orang tersebut. Baru kita kasih pengertian dan katakan kamu itu dosa loh, kamu salah loh. Seperti Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya. Dia tidak menyalahkan para murid yang tidak membangunkannya dari awal. Dia tidak komplain kepada para murid. Karena murid-muridnya tidak becus membawa kapalnya sehingga hampir tenggelam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menenangkan badai tersebut. Mengalahkan angin ribut tersebut. Untuk siapa? Untuk para murid. Kalau kita mengatakan kepada kita secara pribadi, Tuhan pasti berikan jalan keluar buat kita semua. Sehingga kita tidak kecut dan tawar hati. Ya, ingat, Tuhan berkuasa atas segalanya. Baik manusia, segala makhluk, bahkan alam di sekitar kita. Makanya saya selalu dalam hati saya dan istri saya katakan, percaya COVID pasti segera berlalu karena campur tangan Tuhan. Amin. Mungkin banyak manusia berharap, oh kapan ya vaksinnya keluar? Oh kapan ya obatnya keluar? Oh kapan ya si COVID ini, saya selalu bercanda dengan bahasa, kapan ya COVID ini pulang kampung? Saya nggak tahu kampungnya di mana. Ya, sekalipun sekarang banyak beredar, oh ini COVID ternyata buatan dari labnya di China. Orang udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena sekarang orang yang peduli apa? Bagaimana kita keluar dari pandemi ini. Mereka tidak lagi berpikir, oh ini salah si Anu, oh ini salah si Anu. Enggak. Mereka pakai caranya Tuhan Yesus. Cari solusi dulu. Mau salah siapa? Nanti deh. Yang penting kita selamatin dulu nih dari pandemi. Ya, jadi jangan pesimis.
Yakinlah dengan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, wah terakhir udah paling enak nih. Ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah dan mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Di sini dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Dan para murid atau para murid yang ada dalam perahu, bahkan di perahu yang lain, karena yang menyeberang itu bukan satu perahu tapi ada beberapa perahu, karena para murid banyak jumlahnya. Mereka menjadi takut dan heran. Saya lucu juga, mereka sudah lihat banyak mujizat tapi masih mereka takut dan heran ketika Yesus melakukan mujizat. Maka tadi awal saya katakan, mereka sudah lihat mertuanya Petrus disembuhin. Mereka sudah lihat orang mati dibangkitin, pemuda dinain. Mereka sudah lihat orang kerasukan setan dilepaskan. Mereka sudah lihat orang sakit disembuhkan. Tapi ketika Yesus menghardik angin dan badai, mereka bingung. Padahal dalam Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya, Yesus berkuasa kepada ikan dan danau ketika Petrus dan teman dan saudaranya tidak mendapatkan ikan pada saat itu, menjala tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Di siang bolong nebarin jala mana dapat ikan. Tapi karena Tuhan Yesus berkuasa atas air di danau tersebut, atas ikan di danau tersebut, maka dapat ikan yang banyak. Bahkan 2 perahu sampai perahunya pun tidak muat lagi untuk membawa ikan tersebut. Ini mengatakan kepada kita lucu. Mereka sudah banyak lihat mujizat yang spektakuler, tapi mereka masih takut dan heran. Masih bilang aneh ya, oh bisa ya. Nah kita juga seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang kita kehilangan iman kita. Sehingga kadang-kadang ketika Tuhan tolong kita, kita bingung sendiri. Padahal seharusnya kita takjub dengan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan. Jangan kita seperti para murid, kehilangan kepercayaannya, takut bahkan menjadi heran kepada Tuhan Yesus. Ya. Yesus menegur para muridnya saat itu setelah angin ribut reda. Makanya saya katakan tadi, Yesus selesaikan masalahnya dulu, baru selesaiin orangnya. Nah itu yang harus kita lakukan. Jangan kita marahin orangnya dulu baru selesai masalahnya, jangan. Kita selesaikan dulu, cari solusi untuk masalahnya, baru kita ngobrol baik-baik sama orangnya. Yesus menegur para murid mengenai ketakutan dan iman percaya mereka. Ya, saya katakan para murid jadi takut dan heran, padahal mereka sudah banyak melihat mukjizat. Nah, yang pertama tadi bicara tujuan hidup, yang kedua bicara andalkan Yesus, yang ketiga jangan pesimis, yang keempat yang terakhir, jangan takut dan jagalah iman percayamu. Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Para murid takut dan hilang percaya akan mukjizat yang telah Yesus lakukan. Kehilangan iman percaya. Ingat, ketakutan tadi bisa membuat kita menyalahkan orang lain. Dan ketakutan bisa membuat kita kehilangan iman kita. Orang yang takut itu tidak bisa tenang. Orang yang tidak tenang pasti sulit untuk berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tadi Bu Gembala sudah katakan memang, akhir zaman sudah dekat. Dan saya pun ingin menegaskan, akhir zaman memang sudah dekat. Tanda-tandanya sudah nyata. Gak usah disebutin, oh di Wahyu berapa, gak usah. Tuhan sudah bicara kepada semua hamba Tuhan. Kenapa? Bahwa akhir zaman memang sudah dekat. Dari zaman Paulus sudah dikatakan, akhir zaman sudah dekat. Artinya apa? Ingin mengatakan kepada kita, mari kita persiapkan diri kita, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Kapan Yesus akan kembali menjemput umatnya. Kesudahan sudah, segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita rajin berdoa, doa is the lifestyle dalam kehidupan kita. Kita pasti tidak menjadi orang yang takut dan iman kita pasti bertumbuh. Bukan berarti terus kita karena nggak takut kita sembrono di luaran sana melawan COVID atau melawan virus, enggak. Tapi pakai hikmat. Kalau keluar pakai masker, bawa sanitizer segala macam.
yang memang kita perlukan untuk menjaga diri kita supaya tidak terpapar virus. Berhikmat. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iblis lalu menebarkan teror ketakutan supaya kita tidak bisa berdoa. Itulah siasat iblis. Maka itu jangan kita dikuasai ketakutan. Karena ketakutan itu senjatanya iblis. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Orang yang takut pasti dia sembunyi dari masalah. Seperti Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, Tuhan datang ke Taman Eden, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dan mengatakan, ketika aku mendengar engkau, aku takut dan aku sembunyi dari hadapan Tuhan. Orang yang takut pasti sembunyi dari masalah. Yang kedua, orang yang takut pasti kehilangan iman percaya, sudah katakan tadi. Orang yang takut pasti meragukan kuasa Tuhan. Kalau sudah meragukan kuasa Tuhan, pasti pada akhirnya menyangkal Tuhan. Pasti hidupnya putus asa. Akhirnya bisa bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu saya dengar berita juga. Memang karena pandemi COVID ini banyak juga orang tua atau ibu-ibu yang stres. Yang anaknya masih sekolah pasti akan mengalami kestresan yang sama. Tetapi bukan itu menjadi alasan kita menyiksa anak kita. Karena anak kita nggak ngerti-ngerti, diajarin nggak ngerti-ngerti. Kita pukulin dia secara nggak sadar. Karena kita juga stres, ekonomi mungkin suami dipecat. Di PHK nggak punya penghasilan, dia stres bagaimana mau makan, anaknya akhirnya menjadi pelampiasan. Sampai dia pukulin anaknya sampai mati dan akhirnya dibuang anaknya, dikubur. Itu ngeri banget. Gara-gara pandemi ini ada seorang ibu karena nggak sanggup mengajari anaknya belajar online, anaknya sampai disiksa sampai mati. Ini ngeri banget. Makanya ketakutan itu bisa melakukan segala sesuatu hal yang negatif. Sangat-sangat negatif. Oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang takut dan tidak percaya Tuhan. Ingat bahwa kebaikan pertolongan Tuhan pernah kita alami di masa lalu kita. Simpelnya gini. Kenapa kita masih ada sampai hari ini? Itu pasti karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita renungkan itu saja, pasti kita bisa lewati masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah ekonomi kita, pandemi COVID ini. Kalau kita berpikir saya masih ada sampai hari ini karena Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang beriman. Menjaga iman kita. Jangan kita mengeraskan hati seperti para murid, karena itu bisa menjatuhkan iman kita. Saya tutup dengan satu ayat di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sini ceritanya Daud mengalami masalah besar. Istri, anak-anaknya, bahkan juga istri daripada dan anak-anak para pengikutnya, bahkan istri dan anak-anak dari kota yang disebut kota Ziklag itu telah diambil atau diangkut oleh orang Amalek ke bangsa mereka, telah dicuri, diambil. Makanya ketika Daud nongol di kota Ziklag, wah ini nih yang nyebabin kita kalah perang. Wah ini nih yang membuat anak istri kita diambil oleh orang Amalek, hendak dilempari batu. Tapi Daud tidak menjadi kecewa. Daud tidak menjadi takut. Daud tidak lari dari masalah itu. Apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya apa? Dia tahu solusinya dari Tuhan. Dia tahu solusinya dari atas. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak pesimis. Tapi dia akhirnya menjadi optimis. Dan dia menguatkan kepercayaannya. Dia menambahkan imannya sendiri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulannya, milikilah tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan tujuan pribadi kita. Yang kedua, andalkan Yesus dalam segala keadaan, bukan dengan kekuatan kita atau pengalaman kita, apalagi mengandalkan manusia. Yang ketiga, jangan pesimis, tetap yakin akan pertolongannya. Stop komplain, jangan menyalahkan Tuhan atau sesama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan takut, tapi jagalah iman percayamu. Kata kuncinya, ingatlah kebaikan Tuhan dan jadilah tenang agar engkau bisa berdoa. Saya tutup dengan satu kesaksian dalam kehidupan saya.
Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya ini cukup unik. Saya ingin mengatakan begini, ketika saya menikah pun Tuhan sudah banyak berikan yang namanya masalah. Masalah finansialnya bagaimana, persiapan biaya bagaimana, tapi Tuhan tolong itu semua. Saya yang tidak punya uang, tidak cukup banyak untuk membuat pernikahan itu terjadi, akhirnya bisa tercukupi. Masalah itu selesai, badai itu selesai. Lanjut ketika saya mau hendak istri saya melahirkan, saya lagi berpikir Tuhan bagaimana nih biaya semuanya. Tapi Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan, semuanya berhasil dilewati. Setelah anak lahir saya pikir, oh Tuhan terima kasih kau berikan kami anak keturunan. Yang terjadi apa? Di awal tahun 2020 ini banjir besar terjadi. Rumah tenggelam, mobil tenggelam, semuanya hilang. Saya berpikir, wah Tuhan kok berat amat ya. Di awal pernikahan kami sudah mengalami banyak pembelajaran. Ketika istri hamil juga mengalami pembelajaran karena mengalami beberapa kali kecelakaan. Tetapi kok sampai di awal tahun 2020 Tuhan kasih bencana banjir, semuanya habis. Bahkan mobil kami pun lewat semuanya. Tapi di satu sisi Tuhan ingin mengatakan kepada saya, kalau kamu bergantung terus kepadaku, sebesar apapun masalahmu, kamu pasti kuat dan kamu pasti bisa terus berjalan bersamaku untuk sampai ke seberang, sampai ke daerah Gerasa, daerah Gedara. Maka dari itu, saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita semua punya masalah dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang mengalami masalah ekonomi, keluarga, finansial, kesehatan, apapun masalahnya. Yang tadi, andalkanlah Tuhan dan ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin pasti Tuhan berikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mungkin belum sempurna untuk disampaikan. Tapi biarlah ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Bahkan hamba-Mu sendiri Engkau tegur kembali Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Agar kami mau punya tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Agar kami mau Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami. Dan kami tidak menjadi orang yang pesimis tapi optimis. Bahkan kami tidak menjadi orang yang takut Tuhan. Tapi kami menjadi orang yang punya iman percaya kepada Engkau. Ajar kami Tuhan. Biarlah dari pembacaan firman Tuhan tadi Tuhan. Itu mencerahkan hati kami, mencerahkan pemikiran kami. Sehingga kami bisa menjadi tenang. Kami bisa terus percaya dan berpegang teguh kepada Engkau. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan. Biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan ini menjadi bertumbuh, berkembang, berbuah dan menjadi dampak bagi kehidupan kami, bahkan bagi sesama kami. Berkati Tuhan, Gembala sidang Tuhan, Gembala jemaat di GBI Pisangan Baru, Ibu Gembala Tuhan, Pendeta Yuli Tuhan, Kau berkati juga dengan suami dan anak-anak, Kau berkati semuanya Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan pun Engkau berkati. Kami percaya kami mengalami pandemi ini tidak sendiri, tapi kami punya Tuhan yang terus memegang tangan kami, menuntun langkah kami, memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, segala intimidasi iblis, teror iblis yang berikan dalam kehidupan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.